العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir kajian tafsir kita selesai pada pembahasan surah Al-Asr, surah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hakikat kondisi kita yang sesungguhnya. Kemudian juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan juga kepada kita orang-orang yang dikecualikan dari kerugian itu, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat-mewasiati dalam kebenaran dan saling wasiat-mewasiati dalam kesabaran. Dan poin yang ketiga yang kita juga bahas pada pertemuan saat membahas surat Al-Asr adalah bahwasannya dua sifat yang pertama, yaitu iman dan amal saleh, adalah dua sifat yang dengannya seorang hamba menyempurnakan dirinya. Adalah dua sifat yang dengan kedua sifat itu seorang hamba menyempurnakan dirinya di hadapan Allah, yaitu iman dan amal saleh. Sedangkan dua sifat yang terakhir, yaitu saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran, itu berarti seorang hamba berusaha membantu saudaranya untuk juga sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kesimpulannya adalah bahwasanya Islam adalah agama yang tidak mengajarkan sikap ananiyah, adalah agama yang tidak mengajarkan sikap individualistis, hanya memperhatikan kebaikan diri sendiri, kemudian tidak peduli akan kebaikan bagi orang lain. Tidak demikian, ya. Islam dengan surah Al-Asr ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam merupakan agama yang memperhatikan kebaikan untuk diri umatnya dan diri orang lain. Setelah kita beriman, beramal saleh, kemudian kita diarahkan oleh Allah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Hari ini kita masuk pada pembahasan surah Al-Humazah, surah yang juga tergolong Makkiyah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Wail, wa'id, wa wabal, wa syiddati adab. Wail dalam bahasa Arab berarti ancaman, bisa juga kebinasaan, bisa juga siksa yang pedih. Jadi wail itu maknanya tidak hanya celaka sebagaimana yang kita jumpai dalam terjemahan kita, tapi wail adalah segala hal yang menunjukkan akan kehancuran, kebinasaan, beratnya sebuah siksaan. Dan di dalam Al-Quran kita tahu ada dua surat
yang dimulai dengan kata wail, yaitu surat Al-Humazah yang sekarang ada di hadapan kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan satu lagi surat apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang melakukan tatfif, yang melakukan kecurangan. Dan ternyata kedua surat ini berkaitan dengan orang-orang yang sama-sama berambisi terhadap harta duniawi. Ya, kedua surat ini ternyata sama-sama berbicara tentang orang-orang yang gelap mata, benar-benar berambisi terhadap harta duniawi. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala sebut dengan wail. Celakalah, kebinasaanlah, kehancuranlah, azab yang pedihlah, dan seterusnya. Likulli humazatil lumazah alladhi yahmizun nasa bifi'lihi wa yulmizuhum biqawlihi. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Humazah itu pengumpat, lumazah itu pencela. Lantas apa perbedaan antara keduanya? Beliau mengatakan al-falhammaz alladhi ya'ibun nasa bifi'lihi. Hammaz atau humazah, pengumpat terjemahannya, mereka adalah orang-orang yang merendahkan orang lain dengan sikapnya. Wa yata'anu 'alaihim bil isyarati wal fi'li, dengan isyarat gerak tubuhnya, meremehkan orang lain dengan bahasa tubuhnya. Ini namanya humazah. Kan merendahkan orang lain itu tidak harus dengan ucapan. Bisa jadi dengan gestur tubuhnya, gerak tubuhnya, bahasa tubuhnya. Ya, pandangan mata yang tajam atau gelengan kepala yang seakan sangat merendahkan orang lain. Nah, itu termasuk makna celaan dengan sikap. Ya, celaan dengan sikap. Maka untuk mencela ini kita jadi paham, merendahkan orang lain ini kita jadi paham, tidak harus selalu dengan ucapan. Bisa jadi dengan tindak tanduk kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang yang congkak lagi suka membanggakan diri. Ikhtiyal, congkak, itu dengan fi'al, dengan perbuatan, dengan sikap. Ya. Di jalan raya misalnya, dengan arogansinya dia melaju kendaraannya dalam kecepatan tinggi, tidak mempedulikan orang lain, ya. Atau dia dengan kendaraan mewah merasa paling hebat sendiri, yang lain harus tunduk kepada dia, ya. Kan ada sebagian mobil yang disebut sebagai raja jalanan, ya. Kalau dia udah lewat, yang lain harus minggir begitu. Ya, belum lagi kalau ditambah lampu-lampu warna biru itu apa namanya? Strobo, ya. Itu dia ngomong nggak ngomong, ya. Tapi sikapnya merendahkan orang lain, mengintimidasi orang lain. Ya. Ini humazah, ikhtiyal. Makanya tentang isbal, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isbalu minal khuyala, menjulurkan kain melewati mata kaki bagi seorang laki-laki termasuk tindakan kesombongan. Isbal itu ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Ya, jadi humazah juga ikhtiyal itu merupakan perbuatan, sombong dengan perbuatan. Adapun lumazah, kata beliau, wal lammaz
alladhi ya'ibuhum biqaulihi, adalah seorang yang merendahkan orang lain dengan ucapannya. Ya, dia tajam lidahnya, pedas omongannya. Dan biasanya orang yang mencela, merendahkan orang lain dengan lisannya, perbuatannya pun juga akan menyertai. Ya, perbuatannya juga akan menyertai. Karena lisan adalah mir'atul qalbi. Karena lisan adalah cerminan hati. Dia hanya akan mengeluarkan kata-kata yang ada di dalam hatinya. Makanya kita nih kalau lagi kaget, ya, atau terkejut, cek ucapan apa yang pertama kali keluar. Apakah ucapan yang baik-baik, ataukah ucapan yang jelek-jelek, umpatan, celaan, ya. Kalau orang sini misuh-misuh, ya, mana yang keluar pertama kali secara spontanitas? Itu cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau saat kita mengalami kondisi kaget, keterkejutan, ya, dan yang semisalnya, kemudian yang meluncur dari lisan kita adalah alfaz syar'iyyah, ya, lafaz-lafaz zikir misalnya, astaghfirullah atau inna lillahi atau subhanallah atau yang lain sebagainya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tanda, itulah kondisi hati kita, sehingga yang keluar adalah ucapan yang baik-baik, ya. Tapi kalau yang keluar adalah ucapan yang jelek-jelek, ya, kayak anak muda sekarang, ya, afwan anak contohkan biar jelas aja begitu. Ada yang jir, ya, ada yang apa lagi, jin, ya, kayak begini-begini yang keluar, ya kurang lebih begitulah isi hatinya, ya. Maka apa yang diucapkan itulah apa yang tersimpan di dalam hati, ya. Oleh karenanya nanti di akhirat, di antara hal yang akan terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tariq yang sudah kita pelajari sebelum ini, Allah mengatakan apa? Yauma tublas sarair. Hari di mana semua hal yang tersembunyi akan ditampakkan, dimunculkan semuanya, termasuk yang tersimpan di dalam hati. Maka ini perbedaan antara humazah dengan lumazah, dan dua-duanya sama-sama diancam oleh Allah dengan wail, kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, syiddatil azab, ya, azab yang pedih. Merendahkan orang lain dengan ucapan atau merendahkan orang lain dengan perbuatan, dengan sikap, ya. Jadi kalau kita mau bertindak, ya, bersikap, itu pikir-pikir. Jangan dikira sombong itu cuma bisa dilakukan dengan lisan saja, padahal sombong itu juga bisa dilakukan dengan perbuatan, ya. Allah kasih kita kendaraan yang mewah, Allah kasih kendaraan kita yang masya Allah, itu bukan buat gagah-gagahan di jalan raya, bukan, ya. Nikmat itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah mau, ya, kapan saja Allah mau. Nah, kemudian selanjutnya beliau berkata, wa min sifati hadzal hammaz wal lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal ghibtati bihi wa laysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairat wa silatil arham wa nahwi dzalik. Kaitan antara ayat pertama dengan kedua, ini sebagian kita ada yang selama ini masih belum menemukan korelasi atau hubungan antara ayat pertama dengan kedua. Coba kita baca masing-masing di terjemah Quran yang dipegang, ya, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dari mengumpat, dari mencela, kemudian beralih ke pengumpulan harta. Nah, kata beliau di sini, wa min sifati hadzal hammazi wal lammaz, dan di antara karakteristik seorang hammaz dan seorang lammaz adalah apa? Dia tidak punya tujuan kecuali
hanya mengumpulkan dan mengumpulkan harta saja, ya. Yang menjadi prioritasnya, yang menjadi orientasinya cuma bagaimana caranya bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Karena itu akan sejalan dengan sikapnya tadi, yaitu humazah dan lumazah. Kesombongan dengan sikap dan kesombongan dengan ucapan, ya. Jadi identik antara kedua hal itu, sombong dan banyak harta. Walaupun bukan berarti terus kita jadi mengeneralisir, ya, memukul rata bahwa orang yang banyak harta pasti sombong, enggak juga. Ada orang yang sedikit harta tapi sombong, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Di antara orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang fakir yang sombong. Udah fakir sombong lagi. Ya gimana kalau dia kaya? Ya. Dan sombong itu menurut Nabi SAW definisinya apa? Batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya. Jadi ini kaitan antara ayat pertama dengan ayat kedua. Ayat pertama membahas, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang sombong baik dengan perbuatannya atau dengan ucapannya. Ayat kedua menjelaskan bahwa di antara sifat atau karakteristik orang-orang yang sombong itu senengannya ngumpulin duit doang, ya, ngumpulin harta tok. Yang dia pikirin bagaimana cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta untuk dia sombongkan, untuk dia bangga-banggakan, ya. Dia bilang wah murah banget begitu, ya. Nah, akhirnya ketangkep polisi, ya. Akhirnya ketangkep polisi. Nah, jadi ini hal yang sangat identik antara banyak harta dengan kesombongan. Walaupun sekali lagi, ya, bukan berarti orang yang banyak harta pasti sombong, tidak demikian. Banyak para ulama yang juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang yang kaya, akan tetapi mereka tetap tawadhu, ya. Sombong atau tawadhu itu merupakan sikap, ya. Sombong atau tawadhu itu merupakan sikap yang bisa terjadi pada orang yang kaya raya atau juga bisa terjadi pada orang yang fakir miskin, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di masanya dikenal sebagai orang yang kaya, termasuk orang yang paling kaya di masanya. Dan di saat yang bersamaan kata para ulama, kana min azhadin nas, termasuk orang yang dikenal sebagai orang yang paling zuhud, ya. Sama sekali tidak kontradiktif antara kekayaan dengan kezuhudan, sama sekali tidak kontradiktif antara kekayaan dengan ketawadhu'an, ya, sama sekali tidak bertentangan, tapi memiliki kaitan, ya, antara keduanya. Alladzi laisa lahu hammun siwa jam'il mali wa ta'dilihi, yang orientasinya hanya sekedar mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya saja. Wal ghibtati bihi, dan gak suka kalau ada orang lain yang lebih unggul dari dia dalam masalah harta, ya. Ada orang beli mobil keluaran terbaru, dia gak terima, beli lagi yang paling baru lagi, yang limited edition, ya, yang diproduksi hanya dalam jumlah tertentu saja satu dunia ini, ya. Pokoknya dia paling pengen terdepan dalam masalah harta. Walaysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairati wa silatil arham, sama sekali tidak terbetik dalam benaknya saat dia mencari mengumpulkan harta tersebut dia ingin menggunakannya untuk berinfak di jalan Allah. Sama sekali tidak terbetik dalam benaknya dia ingin gunakan untuk membantu kerabat-kerabatnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang berbahaya, ya. Orang yang sudah ditutupi kecintaannya terhadap harta dunia, benar-benar dijadikan cinta dia terhadap harta dunia, itu hal yang sangat mengerikan. Karena kita tahu Rasulullah SAW juga Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita bahwasanya sesungguhnya harta itu adalah fitnah.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan dari sifat bakhil. Untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir. Kikir itu ya tidak mau menunaikan harta yang harusnya dia tunaikan. Yang wajib-wajib tidak ditunaikan, apalagi yang anjuran-anjuran, apalagi yang mustahab, apalagi yang sunnah, ya, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Yahsabu bijahlihi annama lahu akhladahu. Dia mengira, si manusia tadi, si Hammaz dan si Lammaz tadi mengira bahwasannya dengan kebodohannya, bahwasannya hartanya itu dapat menjadikan dia kekal di dunia ini. Seakan-akan kalau punya harta itu semua hal bisa dia lakukan, semua hal bisa dia bayar, semua hal bisa dia beli, ya. Bahkan hal-hal yang lucu pun seringkali kita jumpai pada diri orang-orang kufar, di mana mereka mati pun dikubur juga dengan hartanya. Ada kan ya orang-orang kufar yang seperti itu. Bahkan yang konyol itu yang pernah ya dimuat di sebuah berita di Brasil, ya, ada seorang yang kaya raya kemudian dia meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau dia mati kuburkan dia bersama hartanya. Yang lucunya di mana? Dia bilang begini, ya, ini menurut pesan keluarganya, saya akan gunakan harta ini untuk menyuap malaikat supaya tidak menyiksa saya karena dosa saya sangat banyak. Ya, keyakinan macam apa kayak begini? Nggak ada, ya, kayak begini. Di satu sisi dia menyadari dia banyak dosa, di sisi yang lain dia sangat bodoh bahwasannya dia kira harta itu bisa benar-benar dia bawa sampai mati, ya. Padahal tidak demikian. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian cara membawa hartanya pada kematian. Dia membawa hartanya pada kematian, ya, atau sampai mati dengan cara membelanjakannya di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dengan demikian benar harta bisa dia bawa sampai mati, ya. Di antara harta yang dibawa sampai mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, yaitu sedekah yang kemanfaatannya terus dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, sekedar menambal jalan yang rusak walaupun tidak seberapa rusaknya, atau memperbaiki pengairan, atau membuat toilet-toilet umum, ya, apalagi bisa masjid, subhanallah. Itu sedekah jariyah yang pahalanya akan terus dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya walaupun si pelakunya sudah meninggal dunia. Fadzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi. Falidzalika, oleh karenanya pikiran dia, tenaga dia, semuanya dia curahkan hanya untuk terus menambah dan menambah hartanya saja. Ya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang anak Adam memiliki satu ladang emas, dia pasti akan ingin ladang emas yang kedua. Kalau sudah punya dua, ingin yang ketiga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali jika mulutnya sudah tersumpal tanah. Maksudnya apa? Meninggal dunia. Ya, ini kalau sudah dibuat gelap mata oleh cinta dunia. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, tentang kezuhudan itu maknanya antakuna dunya fi yadika la fi qalbika. Kamu boleh jadi orang kaya, tentang zuhud, tapi apa? Dunia sebatas di tanganmu saja. Jangan sampai masuk ke dalam hatimu, ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam hatimu, disitulah mulai berbahaya. Jadi tidak dilarang menjadi orang yang kaya, akan tetapi yang membahayakan ketika kekayaan itu sudah membuat dia gelap mata, lupa akan tujuan dia sesungguhnya. Alladhi yadhunnu
annahu yunammi umrahu. Dia kira makin banyak harta makin panjang umurnya. Walam yadri annal bukhla yaqsiful a'mar, dan dia enggak paham bahwasannya kebakhilan justru akan memperpendek usianya. Wa yakhribud diyar, dan akan menghancurkan kehidupannya. Wa annal birra yazidu fil umr, dan dia tidak paham bahwa sesungguhnya berbuat baik justru akan menambah panjang usia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dibentangkan, dilapangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya apa kata Nabi SAW? Silaturahmi. Ya, maka hendaknya dia silaturahmi. Dan silaturahmi ini subhanallah ya memiliki fadilah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita harus memilih siapa orang yang hendak kita berikan sebagian harta kita di saat mereka sama-sama membutuhkan, apakah orang yang masih ada kekerabatan dengan kita ataukah orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, maka pilihlah yang pertama. Ya. Sedekah kepada kerabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya 2 kali. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi itu sendiri. Berarti dengan bersedekah, berbagi kepada kerabat, kita juga sedang bersilaturahmi. Dan kalau sedang bersilaturahmi berarti kita sedang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua hal tadi, yaitu lapangnya rezeki dan panjangnya usia, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ya, sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta, walaupun mungkin dalam hitungan matematika kita dari 100.000 disedekahkan 10.000 jadi 90.000, akan tapi tidak demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan pelihara sedekah itu sampai bertumbuh besar. Ya. Kalau kita bisa percaya saat invest sebagian modal usaha kita kepada teman kita, harusnya kita bisa lebih percaya lagi untuk mau invest kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sedekahkah, lewat infakkah dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji, ya. Ada orang-orang yang bisa percaya menginvestasikan sebagian hartanya kepada orang lain, rekanan bisnisnya dan lain sebagainya, tapi dia bisa-bisanya enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan sungguh hal yang sangat aneh jika sampai terjadi pada seorang mukmin, jika sampai terjadi pada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah." Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan, dicampakkan, la yutrahanna, dicampakkan ke dalam hutamah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hutamah itu? Ta'zimun laha wa tahwilun li sya'niha. Kenapa Allah ulangi kata-kata hutamah di sini? Itu untuk menunjukkan betapa ngerinya, mengerikannya neraka hutamah ini, dan untuk menunjukkan betapa luar biasanya siksa yang ada di dalamnya. Ya, pengulangan kata, di antara fungsi pengulangan kata yang ada di dalam Al-Quran adalah untuk penegasan dan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat besar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, diulang sampai 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Di sini sama, ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Ya, jadi di antara fungsi pengulangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-firman-Nya ini adalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman, "Tsumma fassaraha biqaulihi
narullahil muqadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsiri hal yang dimaksud dengan hutamah itu adalah yaitu api yang dinyalakan, api yang menyala-nyala. Terus kalau udah menyala kenapa? Mana ngerinya? Entar dulu. Kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, yang mana kayu bakarnya ya adalah manusia dan batu-batu, ya. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakarnya itu bukan cuma batu, apalagi kayu, apalagi gas, tidak, justru manusia, ya, yang dijadikan sebagai bahan bakar agar neraka itu terus menyala. Artinya memang neraka itu akan terus menyala dan akan selalu ada orang-orang yang menjadi bahan bakarnya api neraka itu. Wal'iyadu billah. Min syiddatiha, saking dahsyatnya nyala api neraka tersebut, Allah katakan allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati, ya. Subhanallah, membakar sampai ke hati. Kita aja nih kalau nyalakan api, atau nggak usah nyalakan api lah, nuang air panas ke ember, kan ada uapnya tuh, ya. Uapnya balikkan ke atas, kerasa nggak di wajah? Kerasa, luar biasa. Itu baru uap dari air panas, belum dari apinya, ya. Dan api dunia masih satu daripada 60 sekian kali lipat api yang nanti ada di akhirat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, membakar sampai ke dalam hati, allati tattali'u 'alal afidah. Yang Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam ayat yang lain, ya, tentang betapa mengerikannya hal yang terjadi di dalam neraka. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yastaghitsu yughatsu bima'i kalmuhli yashwil wujuh, ya. Jika mereka minta minuman, minta pertolongan yaitu berupa minuman, maka mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Belum diminum, kulit wajahnya, daging wajahnya sudah pada rontok, ya. Tapi nggak bikin mati, itu baru uapnya saja, ya, baru uapnya saja. Yang kalau diminum nanti, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 20, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dan air mendidih itu akan menghancurkan apa yang ada di dalam perut mereka dan kulit mereka, ya. Kita aja kalau minum air kepanasan, karena nggak tahu panas rasanya luar biasa di sini, ya. Di lidah rasanya kayak putih terbakar, ya. Tapi kita nggak bisa apa-apa, dan itu belum seberapa tentu dengan apa yang nanti akan terjadi di akhirat. Dan luar biasanya lagi, ahlun nar atau penghuni neraka meminum semua minuman-minuman tersebut layaknya seekor unta yang kehausan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasyaribuna syurbal him. Mereka akan meminumnya seperti unta yang sedang kehausan, nggak bisa nolak, ya. Haus luar biasa, minumannya adanya cuma itu dan diminum, wal'iyadzubillah, ya. Kebayang, tapi tetap nggak nyampe pikiran kita, ya, dan imajinasi kita untuk bisa mewujudkan, ya, siksa neraka itu dalam benak kita, ya. Sebegitu dahsyatnya, tapi tetap penghuninya tidak mati. Bukan karena siksanya yang biasa-biasa saja, bukan karena merekanya yang kuat, akan tetapi karena memang mereka dibuat tersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus hidup. Dibuat tersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus hidup.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksaan demi siksaan. An-Naba ayat 30. Di mana kata para ulama tentang An-Naba ayat ke-30 ini merupakan ayat terdahsyat yang menjelaskan tentang mengerikannya siksa di neraka. Allah tidak menyebutkan jenis siksaannya, Allah menyebutkan sifat siksaannya, yaitu sifatnya terus apa? Yazid wa yazid wa yazid. Terus meningkat levelnya. Ya, kita sudah pernah sampaikan di majelis ini juga bahwa di antara hal yang membuat siksa di neraka itu begitu dahsyat, yang pertama karena apa? Karena kekekalannya. Karena kekekalannya tidak pernah terputus, tidak pernah terhenti. Ya. Kenapa kok kekal? Karena yang namanya kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa seekor kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, terus terperbaharui. Terus terperbaharui siksanya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya supaya apa? Betul-betul tersiksa. Betul-betul tersiksa. Karena kalau hangus, mati, selesai nggak berarti? Selesai. Dan Allah nggak mau selesai. Ya, dan Allah nggak mau selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mensifati dirinya memiliki azab yang sangat pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha ghafur dan maha rahim, maha pengampun lagi maha penyayang, pengasih. Tapi jangan lupa, sesungguhnya azabku juga azab yang sangat pedih. Ya, Allah tuh kalau udah sayang banget, dan kalau sudah murka sekali, ya. Dan kemurkaan Allah itu dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana manusia yang kalau murka lost control, enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana manusia. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi apa? Karena kekal. Yang kedua karena selalu terperbaharui, ya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala dikatakan bahwasanya kulit penghuni neraka itu terperbaharui sehari bisa sampai berapa kali dulu? 70.000 kali. Subhanallah, ya. Ini nggak kebayang. Membayangin tetap nggak nyampe, ya. Membayangin tetap nggak nyampe, ya. Dan mereka di dalam neraka bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari, 70.000, 140.000, 210.000, 280.000 kali, enggak. Tapi khalidina fiha, selama-lamanya, ya. Dan yang ketiga, mengapa azab di dalam neraka begitu mengerikan? Itu karena levelnya selalu meningkat, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, ya. Makanya penting sekali bagi kita untuk terus-terusan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Jahannam. Kalau berdoa di akhir tahiyat kita tuh resapi itu doa tuh, jangan cuman komat-kamit di lisan aja. Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam. Benar-benar hadirkan hati kita, resapi doa itu, ya. Karena ini sedikit gambaran aja udah bikin kita benar-benar ngeri sekali, ya. Dan sulit untuk membayangkan. Yang jelas kita ketakutan, yang jelas kita merasa takut, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba allati min syiddatiha tattali'u 'ala al-afidah, yang karena saking dahsyatnya dia membakar sampai ke dalam hati. Ay tanfudhu min al-ajsami ila al-qulub, menembus dari raga yang luar sampai ke dalam hati. Ini saking dahsyatnya api neraka tersebut. Wa ma'a hadhil hararatil balighati hum mahbusuna fiha, dan
Di samping betapa luar biasa dan mengerikannya panas api neraka ini, mereka terkurung di dalamnya, terjebak, terkunci di dalamnya, tidak bisa keluar, tidak bisa melarikan diri. Qad aisu minal khuruji minha, bahkan mereka sudah putus asa untuk bisa melarikan diri dari neraka. Oleh karenanya pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Udah mas, sebegitu luar biasa mengerikannya, gak ada celah lagi untuk kabur. Ya, kita jangankan api neraka, kita kalau siang-siang aja lagi naik motor, kemudian kita di depan lihat lampu udah merah, biasanya di antara sebagian kita apa yang dilakukan? Minggir cari apa namanya? Pohon, ya, iya nggak? Iya, cari iup-iupan kan, begitu kan? Ya, cari tempat yang teduh, itu baru terik matahari yang sebentaran dong, ditimerkan sekian detik, ya, kita udah nggak kuat, bisa minggir kita, ya. Dan ketika bisa mikir, wah panasnya bukan main rasanya, ya. Itu baru terik matahari di dunia dan hanya beberapa detik saja. Ya, bagaimana kalau di dalam neraka, waliyadzubillah, yang sama sekali nggak ada tempat untuk berlindung, yang sama sekali nggak ada tempat untuk berteduh. Sampai-sampai saking dahsyatnya, penghuni neraka menyampaikan kepada malaikat penjaga neraka, ya Malik, liyaqdiya alaina rabbuk, wahai Malik, sampaikan kepada Allah, matikan saja kami, karena sudah nggak tahan dengan siksa neraka. Malik mengatakan, qala innakum makithun, tidak, kalian akan terus berada di dalamnya selama-lamanya. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil islami wal iman. Ya, kita harusnya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Islam dan iman, di mana setidaknya insya Allah kita sudah terjamin, ya, kalau kita meninggal dalam keadaan muslim dan mukmin, sudah terjamin tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun harus mempertanggungjawabkan sebagian dosa kita di dalam neraka, setidaknya tidak selama-lamanya, tetap akan berakhir di surga. Ya, tentu kita berharap kita tidak harus mempertanggungjawabkan dosa kita di dalam neraka. Kita lebih berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara mukaffirat dzunub, ya, penghapus-penghapus dosa yang dijelaskan oleh syariat itu adalah musibah yang senantiasa menghampiri seorang hamba, dan di antara mukaffirat dzunub juga yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah terus minta ampun. Ya, jangan pernah minta disegerakan hukuman di dunia, jangan pernah. Ya, dulu ada seorang bapak ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami sebuah sakit yang luar biasa, kemudian dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bertanya kepada bapak tersebut, ya, apakah anda berdoa dengan suatu hal? Apakah anda meminta suatu hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Si bapak itu mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya berkata meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jikalau nanti engkau ya akan menghukumku di akhirat karena dosa-dosaku, segerakanlah hukuman itu di dunia ini, jangan di akhirat nanti. Dan ternyata Allah kabulkan, dia pun sakit berat. Setelah mendapat jawaban itu, Nabi SAW mengatakan, subhanallah, innaka lan tutiq, subhanallah, kamu gak akan mampu. Afala taqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa kamu nggak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk duniaku, berikanlah kebaikan untuk akhiratku, dan jagalah aku dari neraka. Itu lebih aman, ya, itu lebih selamat, ya. Jadi doa-doa semacam ini, doa minta perlindungan kepada Allah dari neraka, dari azab jahannam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya, dan sampai akhirnya. Ya, kalau masyarakat kita menyebut doa ini dengan nama apa? Nah, doa sapu jagat, karena menyapu semua kebaikan dunia dan akhirat, begitu ya, menyapu bersih, itu jangan sampai ditinggalkan. Ya,
Karena semuanya sangat kita butuhkan. Doa minta keteguhan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, doa-doa semacam ini jangan sampai tertinggal di dalam keseharian kita. Innaha alaihim musadah ay mughlaqah, tertutup terkunci bagi mereka. Fi amadin mumaddadah, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Min khalfil abwab, di balik pintu-pintu neraka jahanam tersebut, li'alla yakhruju minha, supaya mereka tidak bisa keluar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kullama aradu an yakhruju minhu u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar, mereka didorong lagi, ditarik lagi, dikembalikan lagi, dan mereka tidak bisa keluar selama-lamanya dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha ta'ala al-'afwa was-salamata wal 'afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan surah Al-Humazah di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan mudah-mudahan menjadi hal yang membuat kita semakin lebih baik lagi dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.